Maaf, dikarenakan kelompok kami kekurangan peran, maka peran Fikri Rivaldi menjadi dua. Satu, sebagai mahasiswa bernama Fikri Rivaldi di kampus. Kedua, sebagai pelayan di kantin. Dua karakter tidak saling terkait. Udah jam segini, mereka pasti nungguin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, kerja kelompoknya di lantai 3. Santai dulu gak sih? Sorry ya, tadi aku telat bangun. Subuh aja aku nggak ada. Iya. Oh iya, nggak apa-apa nah. Ini kita sekarang mau bahas, kan tugas kita negosiasi. Lapar nih, ada mau makan nggak kak? Boleh, mau lapar juga sih. Di mana ada tempat yang bagus nggak? Yang rekomen dari kalian? Di warung Dalwa aja ada. Warung Dalwa di mana ya? Dekat Indomaret. Bukannya di sekolah? Itu mahal. Ya mahal. Agak high. Kan kita mahasiswa, jadi dikit lah. Kantin aja. Kantin dekat sini. Oh iya, boleh di kantin. Oh, boleh sih. Ada tuh yang baksonya 6.000 kan bisa lumayan enak juga kan. Oh iya. Oke. Setibanya mereka di kantin, mereka bercanda ria sebentar, lalu datanglah pelayan kantin tersebut membawa menu makanan. Ini untuk menunya UA. Kalian mau pesan apa nih? Coba lihat. Kalian mau pesan apa? Lagi ada promonya ada nggak? Kebetulan ada nih promo. Bentar ya, aku tanya. Bang, promo ini berlaku kelipatan nggak? Maksud dari adegan ini adalah menu yang lagi promo namun sudah jelas tertulis tidak berlaku kelipatan atau hanya boleh pesan satu saja, tetapi pembeli tetap ingin membeli promo tersebut lebih dari satu. Menu yang ini, Bang. Yang ini, kalau yang ini kak, nggak berlaku untuk kelipatan nggak? Oh, kami kan nanti bakal berlangganan, terus juga cuma 4 orang. Gimana ya kak? Ya emang udah prosedur di kantin kami emang nggak bisa kak. Jadi saya apa nih pak? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa kak. Nah, teman-teman, bagian ini adalah bagian dari teknik negosiasi yang salah. Kenapa salah? Dikarenakan kita tidak boleh menciptakan skenario yang sebenarnya tidak ada. Pada bagian ini, peran Sarah mengatakan, "Saya mungkin akan berlangganan di sini." Kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak pasti. Adapun teknik negosiasi lainnya yang dilarang seperti yang pertama, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, kita sebagai pelanggan lalu datang ke sebuah toko dan kita mengatakan barang ini tidak bagus, harganya terlalu mahal. Padahal sebenarnya barang tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Namun kita untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kita mengatakan barang tersebut tidak bagus dan harganya terlalu mahal. Yang kedua, kita tidak boleh membesar-besarkan. Contohnya, kita sebagai pelanggan mengatakan di sebuah toko tersebut, di toko A saya mendapat harga lebih murah. Lalu kita mengatakan bahwa kita akan memberitahukannya di media sosial. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mengancam. Contohnya, kita mengatakan
kalau tidak boleh dengan harga sekian, maka saya tidak akan lagi membeli di sini dan saya akan memberitahukan tetangga-tetangga saya untuk tidak akan membeli di sini. Yang keempat, yaitu kita tidak boleh menghina ataupun meremehkan orang lain ataupun produk yang akan dinegosiasikan ataupun sesuatu hal yang sedang dinegosiasikan. Lalu yang terakhir, yaitu kita tidak boleh menciptakan skenario yang sebenarnya tidak ada seperti contoh dalam video kami. Setelah kita mengerti tentang larangan-larangan negosiasi, lalu bagaimana dengan lanjutan negosiasi di kantin tersebut? Mari kita saksikan. Kalau gitu Kak, kami bisa merekomendasikan menu lain. Gimana kalian mau? Boleh juga. Boleh deh. Setelah kita melihat drama singkat tentang negosiasi, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang negosiasi dari rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, video yang telah kami tampilkan tadi adalah salah satu bentuk maupun ciri dari negosiasi. Apa sih yang maksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah interaksi sosial dalam proses tawar-menawar antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang sama-sama pihak pertama dan pihak kedua ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda mereka, yang mana ketika terjadinya interaksi negosiasi maka akan terciptanya suatu kesepakatan di antara pihak pertama dan pihak yang kedua, sehingga dapat membuat dan menciptakan sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak tersebut. Ya, demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah kawan saya paparkan barusan, yakni tujuan negosiasi dan teknik negosiasi. Pertama-tama, mari sama-sama kita cari tahu tentang tujuan negosiasi. Jadi, tujuan dari negosiasi itu ada 4. Pertama, menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat akibat perdebatan yang terjadi dalam sebuah negosiasi. Kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Ketiga, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari sebuah bisnis, seperti perbedaan pendapat, pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pihak lain. Terakhir, keempat, menyatukan beberapa perbedaan agar memperoleh kesepakatan bersama. Jadi, tujuan utama negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan atas suatu hal yang diperdebatkan. Nah, jadi itulah tujuan dari negosiasi, kawan-kawan. Selanjutnya kita akan mempelajari apa-apa saja teknik dari negosiasi. Jadi, teknik dari negosiasi itu ada 5 maksudnya. Yang pertama, win-win solution, yakni teknik negosiasi yang menawarkan solusi untuk memperoleh keuntungan bersama antara dua belah pihak yang bernegosiasi. Kedua, the attitude drift, negosiasi untuk saling mengenal dan menyukai, mengarah untuk sama-sama menang dan saling menyukai dalam kebaikan. Ketiga, the solution drift, pihak lawan ingin menemukan solusi dengan mencari jalan keluar terbaik tanpa ada ancaman dan keduanya ingin menang. Keempat, the competitive drift, dialog dengan berkompetisi. Dan yang terakhir, kelima, the power of compassion, tindakan yang membingungkan pihak lawan. Jadi,
Begitulah teknik dalam melakukan negosiasi. Jadi, kawan-kawan sekarang sudah tahu, bukan, apa tujuan dan teknik dari negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Aina Syarika. Terima kasih. Manfaat dan pentingnya negosiasi dalam bisnis. Yang pertama, dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tawar-menawar sehingga akan membantu untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Yang ketiga, membantu bisnis memperluas pangsa pasar dan membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Yang keempat, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan dan juga lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Yang kelima, negosiasi yang baik dapat membantu bisnis mengelola sengketa yang mungkin terjadi dengan cara yang lebih produktif dan meminimalisir resiko kerugian. Sebaliknya, negosiasi yang buruk dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang bisnis, memiliki biaya yang lebih tinggi dan merusak hubungan dengan pihak-pihak lain. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia membutuhkan individu yang lainnya dalam bertahan hidup. Nah, proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tersebut dinamakan dengan proses interaksi sosial. Di dalam proses interaksi sosial, setiap hasil keputusan pasti terjadi pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, bukan? Nah, hadirnya negosiasi di dalam hal ini adalah untuk memberikan solusi kepada kedua belah pihak tersebut untuk menghindari terjadinya pertentangan dan perselisihan. Nah, negosiasi sendiri memiliki banyak jenis. Di sini saya akan mengulas 4 jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi di dalam hal perdagangan. Nah, hadirnya negosiasi di dalam hal ini adalah untuk menentukan harga yang cocok antara penjual dan pembeli. Negosiasi yang kedua adalah negosiasi yang terjadi di dalam hal pekerjaan. Semakin lama kita bekerja di suatu tempat, kita semakin tahu di mana bidang dan skill yang kita miliki. Nah, dengan berinteraksi yang baik, kita bisa mendapatkan hal tersebut, di mana kita akan ditempatkan di posisi dan bidang yang tepat sesuai dengan kemampuan dan skill kita. Nah, yang ketiga adalah negosiasi yang terjadi di dalam hal kebijakan dan peraturan. Sebagai contoh, di dalam keluarga, setiap orang tua pasti memiliki kebijakan dan peraturan-peraturan yang berbeda-beda untuk membentuk karakter si anak. Nah, misalnya, ada seorang anak yang ingin kerja kelompok tapi di malam hari. Orang tua memberikan kebijakan kepada anak tersebut, boleh untuk kerja kelompok di malam hari, tetapi di bawah jam 10 harus berada di rumah. Yang keempat, negosiasi konflik, di mana yang namanya konflik adalah terjadinya pertentangan ataupun perselisihan. Nah, hadirnya negosiasi di dalam hal ini adalah memecahkan suatu masalah antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak belajar bernegosiasi dengan baik, karena dengan bernegosiasi dengan baik, kita dapat memecahkan masalah tanpa adanya pertentangan ataupun konflik. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Karena tidak prosedurnya seperti ini kalau gitu gini aja. Di kantin kami ada janji